Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang bersiaplah. Sesuatu hal yang besar akan segera terjadi. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat, buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Buat Sagittarius, bersiaplah, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Apakah itu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat. Di kartu bottom di sini ada willpower. Kamu akan merasakan ada kekuatan yang muncul dalam diri kamu ya. Kamu akan merasakan suatu perubahan pada diri kamu sendiri. Yang tadinya ya kamu berada di level terendah ya, di level dimana kamu itu merasa sedih, sakit, khawatir, kecewa dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini kamu akan diberikan kekuatan oleh semesta. Ibarat kata ini keadilan. Keadilan yang akan kamu dapatkan untuk bisa merubah semuanya ya. Jadi kekuatan ini begitu sangat kamu butuhkan ya, penting buat kamu ya. Pentingnya dari segi mana? Ya untuk merubah segalanya. Karena jika kita tidak punya kekuatan untuk melakukan segala sesuatunya ya demi perubahan hidup kita tidak akan bisa berubah. Yang ada kita hanya fokus kepada masa lalu. Yang ada kita hanya stuck gitu ya. Mikirnya sedih aja, merasa bersalah, atau menyalahkan siapapun gitu ya. Nah itu tidak boleh. Sekarang lebih baik fokus kepada masa depan. Apalagi kalau kamu di sini diberikan kekuatan oleh semesta alam. Kekuatan kamu itu mungkin kamu tuh juga tidak menduga tiba-tiba aja ada ide-ide cemerlang, tiba-tiba aja ada harapan, ada peluang yang kamu dapatkan. Nah, di situ kamu mulai berpikir, "Oh, aku harus memanfaatkan ini," gitu. Ya. Jadi ibarat kata itu kamu itu kayak lagi dimudahkan jalannya untuk menuju perubahan itu, ya. Jadi suatu hal yang besar itu akan segera terjadi pada kamu jika kamu benar-benar melihat peluang dan kesempatan ini. Oke? Karena setiap waktu itu kita pasti diberikan peluang dan kesempatan. Bagaimana cara kita melihatnya itu yang terpenting ya. Oke. Nah, di sini juga ada celebrate life ya. Jadi ini menggambarkan bahwasanya hidup kamu itu kayak benar-benar merasa aku harus merayakan nih gitu ya. Merayakan kemenangan, merayakan pernikahan, merayakan kebahagiaan yang lainnya. Ini harus kamu rayakan. Kamu membuat hidup kamu itu begitu sangat sempurna di sini, ya. Mungkin saja beberapa dari kamu yang sudah lama menjomblo, pada akhirnya kamu menemukan seseorang yang tepat, yang bahkan tidak kamu duga. Ada yang kenal di sosial media, ada yang kenal secara langsung, dikenalin teman, ya. Karena kalau udah jodoh itu semua akan nyata gitu loh, akan mudah jalannya, ya. Tuhan akan mempermudah jalannya kalau jodoh. Kalau tidak jodoh, Tuhan pasti akan memisahkan antara kamu dengan dia. Tapi di sini kamu akan merayakan sesuatu hal di sini ya. Ya mungkin saja pernikahan kamu, ya komitmennya kamu dengan seseorang. Atau beberapa dari kamu yang sudah lama nih menjalin satu hubungan. Tidak kunjung dilamar, tidak kunjung berkomitmen ya. Nah pada akhirnya di sini akan terciptalah sebuah komitmen yang sudah sejak lama diidamkan. Atau beberapa dari kamu yang sudah menikah di sini, ya kayaknya hidup rumah tangga aku nggak bahagia deh kak. Terlalu banyak masalah, terlalu banyak ini itunya, ya terlalu banyak dramanya. Namun pada akhirnya ada kekuatan di sini yang muncul di dalam diri kamu untuk merubah semua keadaan ini. Di mana kamu memperbaiki diri kamu, memperbaiki hubungan, ya. Dan ternyata disitulah akhirnya kamu dengan dia kayak ngerasa ya bisa ngobrol lah dari hati ke hati dan mengatakan oh kita harus begini ya, kita harus begitu ya. Nah akhirnya bisa berubah gitu loh. Nah di sini aku juga melihat ada hard to matter.
kamu benar-benar menyelesaikan masalah kehidupan kamu itu dengan hati kamu. Karena intuisi yang keluar dari hati ke kita, itu terkadang adalah tuntunan dari semesta untuk kita. Jadi terkadang juga kita harus mengasahnya. Nah, apalagi di sini kamu juga menggunakan logika. Logikanya misalnya ya, ada sebuah cinta yang begitu sangat, ya intinya sangat cinta itu cukup besar ya. Maksudnya itu kamu dengan dia itu saling mencintai. Bahkan ada yang sudah cukup lama. Namun, di sini aku melihat beberapa dari kamu ada yang kayak ngerasa, kita kan udah lama nih pacaran atau menjalin hubungan. Kenapa ya tidak ada komitmen? Kenapa hubungannya stuck di sini aja? Apakah tidak ada punya tujuan gitu ya? Nah, terkadang di situ kamu menggunakan hati dan logika kamu juga. Ini hubungan apakah pantas untuk aku pertahankan atau tidak? Nah, mungkin kamu juga sudah bicara ya dengan pasangan kamu, bagaimana ke depannya atau seperti apa. Tapi no tanggapan gitu loh. Akhirnya kamu memberikan tanggapan sendiri untuk meninggalkan Kak. Karena kamu nggak mau buang-buang waktu kamu, apalagi mungkin kamu udah pengen menikah ya, umurnya sudah waktunya gitu ya. Nah, di situ akhirnya kamu menggunakan hati kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Hati dan logika kamu. Sehingga mudah-mudahan kamu akan menemukan ya keputusan yang tepat. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ada energy of love, ada energi cinta ya, kekuatan cinta. Ya memang kamu lihat di sini. Ya mungkin saja beberapa dari kamu yang tadinya sudah meninggalkan seseorang, namun energi cinta itu akan datang apakah tentang seseorang yang sudah kamu tinggalkan atau orang baru. Nanti kita coba cek ya di kartu tarot. Nah, jadi ini yang terbaca. Seseorang mungkin yang ngerasa bahwasanya dia harus bertemu dengan kamu, dia harus menjalin hubungan dengan kamu ya. Dan ternyata energi cinta ini akan menemukan jalannya sendiri ya. Energi cinta ini akan membuat kamu juga merasa kaget, nggak percaya, ternyata ini jodoh aku loh. Ini orang yang dikirimkan Tuhan semesta alam buat aku gitu loh ya. Nah, di sini ada accepting challenge ya, kamu trust your inner resource. Nah, kamu akan menerima banyak tantangan di sini, banyak halangan. Tetapi halangan dan tantangan ini bisa kamu lewati. Kan ada trust your inner, ada keyakinan dalam hati kamu ya, yang membuat semua itu bisa kamu lewati ya. Namanya hidup pasti banyak ya cobaan, tantangan ya. Nah, dan di sini akhirnya kamu bisa menyelesaikannya, bisa bisa untuk membuat hidup kamu itu bisa berubah gitu loh dari apapun. Nah, walaupun tantangan seberat apapun kamu bisa melewatinya. Karena di kamu punya kekuatan. Kekuatan dalam diri kamu yang bisa membuat semua itu berubah gitu loh. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Fokus pada kartu ini jika teman-temanku yang ingin personal reading. Coba cek kontak person di kolom deskripsi ya. Hubungi aku. Dan itu berbayar. Untuk tarifnya, rate-nya nanti kamu bisa langsung WhatsApp ke aku ya. Oke. Nah, kita akan lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada kartu The Lover, ada Gemini. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Oke. Nah, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Di sini ada Eight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Terlihat jelas sekali. Kamu pernah berada di kondisi terjebak. Terjebak dalam kondisi apa? Terjebak mungkin ini bisa saja udah terjadi ya, atau bisa saja akan terjadi. Nah, jika ini terjadi di masa depan, kamu akan bisa menemukan jalannya. Karena di sini kamu punya kekuatan, oke? Dan kamu juga bisa menerima tantangan. Nah, saat ini merupakan sebuah tantangan bagi kamu. Kamu terjebak mungkin dalam satu hubungan tidak pasti. Karena di sini ada the lover, ada cinta, ya. Tetapi cinta ini tidak bisa berkomitmen. Cinta ini stuck. Cinta ini hanya sebuah kesenangan sesaat. Ya, karena apa? Karena seseorang ini sudah punya pasangan yang lain. Bahkan ada yang sudah menikah di sini. Tetapi kamu mencoba untuk bertahan, itu membuat kamu terjebak. Membuat kamu terjebak ya dalam suatu hubungan yang tidak pasti. Nah, di sini tugas kamu yang benar-benar harus bisa melihat hubungan ini apakah pantas untuk aku pertahankan atau tidak. Itu yang harus kamu pahami ya. Nah, di sini aku juga melihat ada King of Pentacles.
Nah, namun walaupun dalam percintaannya kamu itu ngerasa hidup kamu itu kayak begitu susah, sulit gitu ya. Tetapi kamu tetap menjadi orang yang elegan, orang yang berusaha sekuat tenaga memperbaikinya. Termasuk juga kamu memperbaiki hidup kamu, ya. Karena di sini ada cinta yang cukup luar biasa terjalin, tapi cinta ini sulit untuk kamu miliki. Nah, ini tadi mungkin kamu mendapatkan kekuatan untuk bisa memutuskan, mengambil keputusan bahwasanya ini hubungan harus aku tinggalkan. Karena membuat kamu terjebak. Inilah keeleganan kamu. Kamu orang punya power. Kamu juga orang yang berkuasa. Dan kamu juga bijak dalam mengambil keputusan. Pada akhirnya, jika kamu menyadari seseorang yang sudah punya pasangan, kamu coba untuk meninggalkannya. Ya, kamu melepaskannya. Oke? Dan di sini aku juga melihat ada hal-hal yang tidak terduga. Ada Nine of Wands, ada Aries Leo Sagi. Yang membuat kamu pada akhirnya merasa, oh ternyata membuat aku lega ya setelah meninggalkan hubungan ini. Ternyata setelah aku meninggalkan hubungan ini, hidup aku lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai gitu loh. Karena tidak banyak tuntutan, tidak banyak hal-hal yang membuat kamu ngerasa harus berjuang, harus begini, harus begitu, harus mikir ini, mikir itu. Enggak. Nah, sekarang kamu lebih santai, lebih rileks gitu ya. Lebih menikmati hidup. Karena ada hal-hal yang tidak terduga nantinya akan datang kepada kamu. Di saat kamu tidak memikirkan hal-hal yang mungkin membuat kamu capek, jenuh, lelah ya. Disitulah keajaiban mulai datang kepada kamu. Mungkin saja seseorang akan datang kepada kamu menjadi pengganti seseorang yang memang sudah kamu tinggalkan atau yang meninggalkan kamu, ya. Atau pekerjaan di sini yang benar-benar akan kamu dapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke? Dan di sini aku juga melihat emang terlihat jelas sekali bahwasanya ada seseorang yang begitu memikirkan kamu dulunya, ya. Nah, saat seseorang ini memikirkan kamu dan keadaan kamu mungkin punya hubungan dengan seseorang ini, dia lebih memendam rasa itu. Dia lebih memendam, lebih menyembunyikan rasa itu karena tidak ingin mengganggu kebahagiaannya kamu dengan pasangan. Namun pada akhirnya, ya dialah yang mungkin akan menjadi hal-hal yang tidak terduga. Dia mungkin dengan kekuatannya dia juga ya, dia mengungkapkan kalau dia mungkin menyukai kamu, kalau dia itu menginginkan kamu, kalau dia itu begitu bersimpati kepada kamu ya. Nah, itu membuat kamu kayak ngerasa ternyata ini loh alasan kenapa ya hati aku kuat untuk meninggalkan seseorang ini. Karena apa? Karena pada akhirnya kamu akan bertemu dengan seseorang. Ini mungkin cara Tuhan ya untuk mempersatukan kamu dengan orang yang tepat. Dan cara Tuhan juga untuk memisahkan kamu dengan orang yang tidak tepat. Jadi kita harus syukuri segala sesuatu yang terjadi itu kita harus syukuri. Mungkin saja ada sesuatu yang indah di balik semua ini. Ya, ada suatu hal yang mungkin membahagiakan di balik ini semua. Yang membuat kamu juga terkadang tidak percaya, tidak yakin. Karena di sini juga hal yang tidak terduga. Oke? Nah, jadi buat teman-temanku ya, terkadang hidup ini juga cukup unik ya kita jalani. Tergantung kitanya itu berfokus kepada apa? Kepada misi visi kita, kepada keinginan kita atau kepada tujuan kita gitu ya. Nah, jika ada yang kita manifestkan, jika ada yang kita afirmasikan, maka semua itu akan mudah kita dapatkan. Ya, jika kita benar-benar fight untuk mendapatkan itu. Tapi kalau kita hanya duduk diam, fokus kepada masalah-masalah yang pernah ada, ya, di situ kamu nanti akan merasa takut untuk memulai suatu kehidupan ini. Karena mungkin saja ada trauma yang kamu hadapi, ya, ada kekecewaan yang kamu hadapi, membuat kamu kayak ngerasa sulit untuk bertindak, ya. Nah, namun di sini aku melihat ada kekuatan yang akan muncul di dalam hidup kamu. Dan itu juga salah satu bahwasanya kamu akan ngerasa hidup kamu akan bahagia. Apalagi di sini ada Two of Cup, pertemuan kamu dengan seseorang yang tepat, ya. Yang aku ceritakan tadi, seseorang itu akan datang dengan sendirinya ke kamu. Bahkan takdir akan mempermudahkan pertemuan antara kamu dengan dia, ya. Nah, ini jika kamu mungkin yang seorang yang single. Jika kamu seorang yang sudah menikah, aku melihat kamu akan bahagia. Kamu akan ngerasa, aku bertemu dengan orang yang tepat. Karena seseorang ini akan sudah bisa ya untuk memahami kamu. Walaupun dulu kehidupan rumah tangga kamu itu begitu berantakan. Sering berantem, sering berkonflik ya. Bahkan setiap hari itu ada aja masalah. Namun pada akhirnya, ya, mungkin saja di sini akan ada lagi perbaikan. Ya, makin cinta, makin sayang. Atau memang jangan-jangan ya, kita ini butuh, ya butuh apa ya? Ya butuh pengakuan dari seseorang, ya butuh cinta yang tulus, ya. Sehingga itu juga terjadi pada kamu. Oke?
Nah, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Jika tidak resonate, ambil aja positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.